Mendingan istri cerewet atau istri yang bodoh amat? Kalau aku milih yang pertama. Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi tausiah kita. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Ahmad Ridwan, Iya, gimana? Ustadz AR, Iya, iya, iya. Ustadz seorang suami ada yang sangat kaya sekali, kayak harta, begitu juga dia tahtanya juga luar biasa. Tapi begitu pulang ketemu istri, dia tuh langsung ngerasa kalau aduh istri aku sayang banget aku sama dia, manja banget gitu kan. Dan Manja apa takut nih? manja, Beda tipis beda ya. tipis ya. Soalnya di luar jenderal, di rumah kopral. Ada Nah, yang begitu. baik. Kalau akhirnya dia seorang jenderal akhirnya menjadi kopral di rumah kan akhirnya dia mencurahkan perhatiannya ke ke istrinya. Begitupun akhirnya istri juga merasa nyaman, akhirnya istri mencurahkan perhatiannya ke suaminya. Nah pertanyaan aku gini nih Ustadz AR. Kalau seorang istri yang mencurahkan perhatian ke suaminya itu bucin gak sih? Kita jawab deh ya. Iya, silakan Ustadz Ahmad Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Bagaimana memanjat pohon randu, tangan ke atas, kaki ke hulu. Bagaimana hati tidak merindu kalau ternyata di rumah suka melucu. Masya Allah. Balas Ustazah Lulu. Makan buah atep anget-anget, Ustaz Air panturnya mantep gue. Masya Allah. Ya, jadi palang pintu gitu ya. Baik, nah kalau seperti itu adanya wajarlah. Kemana lagi seorang suami mencurahkan isi hatinya. Kemana lagi dia bermanja-manja kecuali kepada istrinya. Karenanya tatkala Rasulullah SAW kita temukan dalam lembar-lembar sejarah cerita beliau. 23 tahun lah setelah dilantik menjadi Rasul begitu. Ada potongan atau part sejarah beliau itu bagaimana beliau meletakkan kepalanya di paha Aisyah radhiyallahu anha wardoha. Ya, 27 kali tampil di medan laga, di medan perang. Ya, fisiknya sudah lelah begitu mungkin dalam 27 kali pertempuran. Debu-debu perjuangan menempel di wajahnya. Keberanian beliau itu tidak ada yang pernah bisa mengalahkannya. Dan kekuatan fisik beliau itu sungguh maha dahsyat sekali. Satu ketika di perang Khandak, tatkala Salman Al-Farisi, seorang yang badannya besar, tinggi, kokoh begitu, tidak mampu menghancurkan batu, maka semua sahabat kembali kepada Rasulullah SAW. Sambil Rasulullah SAW bertakbir, membaca asma Allah, kemudian apa? Rasulullah SAW mampu memecah batu itu. Lihat, kurang apa beliau? Gitu kan? Semua yang ada pada orang-orang hari ini, bahkan kekayaan beliau juga sampai pada tingkat di mana berkurban 100 ekor unta. Gitu kan? 63 ekor dipotong oleh tangannya sendiri. Tapi ternyata, kita lihat di sini, kalau sudah ke rumah istrinya, Allahu Akbar. Ya. Sampai kalau kita lihat begitu apa yang ditanyakan tadi oleh Mas Sony, sampai-sampai Aisyah itu mengingat kebaikan dari salah seorang madunya, aku tidak pernah melupakan katanya tentang kebaikan Saudah kepadaku. Lihat bagaimana Rasulullah SAW kalau sudah ketemu istrinya, beliau sendiri yang mengatakan khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Dan aku yang terbaik kepada keluargaku, kepada istriku. Masya Allah. Jadi kalau kita katakan demikian, apa yang tadi ditanyakan pas banget. Apakah Rasulullah SAW kopral dalam hal ini? Bukan. Tapi beliau tahu betul bagaimana kepada siapa cinta ini harus diberikan. Dan kepada siapa punggung ini harus disandarkan. Kalau orang Betawi bilang lendotan ya. Lendotan. Lendotan istilahnya. Kepada siapa juga dia harus bermanja-manja. Bahkan Rasulullah SAW mengategorikan semua perkara di dunia ini adalah sia-sia. Kecuali beberapa hal. 1, melatih kuda. 2, bermain dengan anak panah. 3, mencanda istri. Nah, begitupun istri ke suami juga ya Ustaz? Sama pastinya, karena ini kan keluarga begitu. Karenanya tadi apa yang ditanyakan tidak salah. Sama sekali tidak salah dan bahkan ini adalah tuntunan Al-Mustafa Rasulullah SAW. Mau dia sudah hartanya luar biasa melimpah, tahtanya luar biasa, jabatannya tinggi. Tapi kalau di rumah dia terus berkasih sayang, ini menunjukkan kesempurnaan.
Masya Allah. Dan istri pun mencurahkan perasaan ke suaminya juga karena dia nyaman juga. Kalau ya. begini the perfect one. Saran saya Iya. kalau punya suami yang begini, jangan dulu dikubur sebelum meninggal. Iya, ya kan? Itu dia, jangan dulu dikubur karena apa? Bahaya, gitu Bahaya, kan ya. seperti itu. Masya Allah. Nah, itu dia. Tapi kadang kan gini, kalau seseorang nih misalnya istrinya udah perhatian apa segala macam, juga, udah nanti aja deh, bentar lagi deh nanti curhatnya, terus nyalain perhatian, apa sih kamu gelendotan kayak gitu. Suami ada juga tuh yang kayak gitu tuh Ustaz tuh. Ini harus sering-sering main-main ke tempat Ustadz Maulana. Masya Allah, diajarin ya pokoknya. Diajarin bagaimana. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Wa'iyyakum, AR. wa'iyyakum. Nah di sini kita belajar nih jamaah, kalau seorang istri udah mencurahkan perhatiannya itu, jangan diabaikan lah, nanti suatu saat perhatian kecilnya itu akan kita rindukan mungkin di saat kita lagi sendiri, lagi jauh, lagi di luar kota. Jadi tetap saling memberikan kasih sayang, Masya Allah. Tapi satu lagi pertanyaan, kalau misalnya istri posesif Ustadz Ahmad Ridwan, apakah itu salah satu bentuk bucin? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Waduh, kalau bisa jadi aku penasaran, tapi abis ini akan dijawab sama Ustadz Oh, ntar AR. aja. Ntar aja ya. Aduh, udah penasaran. tuh di Baik rumah. jamaah, biar makin penasaran, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.